Hola besinya kata Ani, Besti dipindahkannya Amar Zoni ke Nusa Kambangan lantaran diduga masuk kategori warga binaan yang memiliki resiko tinggi. Pasca dugaan keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba dalam lapas emang masih jadi sorotan. Terlebih Amar Zoni yang sebelumnya sempat beberapa kali tersandung kasus narkoba ini sempat menitipkan surat kepada Ustadz Dery Sulaiman, di mana dalam surat tersebut salah satu poinnya adalah tentang dugaan penyangkalan Amar Zoni sebagai bandar narkoba, Besti. Dan gak sampai itu aja, Ustadz Dery Sulaiman yang menduga adanya kejanggalan pada dugaan kasus Amar ini pun tak hanya membuat video permintaan bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris, namun saat wawancara via Zoom bersama dengan awak media, bahkan Ustadz Dery Sulaiman berharap Presiden bisa ikut membantu Amar Zoni yang dalam suratnya kepada Ustadz Dery Sulaiman kalau ia tak seperti yang dituduhkan. Lalu, apa kejanggalan yang paling dirasa Ustadz Dery hingga ia seraya terlihat begitu ingin Amar Zoni dibantu? Dan bagaimana juga reaksi Hotman Paris terhadap video permintaan bantuan Ustadz Dery? Benarkah Hotman yang tengah sibuk dalam beberapa kasusnya tak bisa membantu Amar? Siapa yang benci, tak benci yang sayang, sayang. Kalau aku sayang sama semua orang, siapapun yang mau bantuan, aku bantu selama itu dia benar. Kalau dia salah, ngapain dibantu? Kalau dia dituduhkan yang bukan, berarti perlu kita bantu, itu aja. Ya mudah-mudahan lah dibantu Pak Presiden bisa dengar, dan karena jangan sampai ada satu rakyat negara ini pun yang terzolimin. Ya. Oke, Bang Ustadz, kalau untuk kabarnya peristiwanya itu di bulan Januari kemarin, menurut Bang Ustadz tanggapannya gimana? Nggak tahu aku, berarti kan aku ketemu kemarin udah kejadian itu. Ya, waktu aku ketemu Amar nggak ngomong apa-apa, ngomong baik-baik aja, ketemu di masjid, wajahnya bercahaya, dia buat amalan, bicara kebesaran Allah, dia udah sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal katanya, dia nggak pakai lagi, setahun terakhir dia udah negatif. Ya. Kan dokter Ki setiap jenguk katanya dia mau tes urin. Boleh tahu nggak Bang Ustadz, kira-kira alasannya Bang Ustadz minta tolong ke Bang Hotman nih apa nih? Soalnya kan udah ada kuasa hukumnya juga. Barangkali Bang Ustadz dapat tips gitu. Biar ada bantuan lebih banyak lagi ya, karena menurutku aneh aja sih, ada lain aja. Mungkin aku udah konsultasi sama Bang John juga sebelum ngomong itu. Nggak apa-apa kalau sama Bang Hotman, nggak apa-apa. Kita bantuan. Atau mau dibantu. Kalau nggak apa-apa juga sih, nggak berharap. Bang Ustadz, tapi boleh cerita nggak Bang Ustadz waktu awal banget nerima suratnya tuh dari mana dan bagaimana gitu Bang Ustadz? Tiba-tiba nyampe ke rumah kah atau bagaimana gitu Bang Ustadz? Dokter Camelia ngantar, Bang. Ngantar Dokter Camelia, Kak. Ke rumah Bang Ustadz ya? Iya. Terus so far pembahasannya sama Dokter Camelia gimana dari Bang Ustadz sendiri? Nggak ada pembahasan apa-apa. Aku cuma baca surat, minta tolong, ini orang kok aneh tiba-tiba dikirim ke Nusa Kambangan, kan belum disidang, belum divonis, kok langsung diperlakukan seperti gembong narkoba, punya barang bukti kiloan sabu-sabu dan sebagainya. Kan masih ada waktu untuk komunikasi, kenapa nggak didampingi pengacara, kenapa nggak ada pemberitahuan ke keluarga, kan keanehan-keanehan itu kan perlu dipertanyakan. Tolong dijawab itu aja, pihak-pihak yang berkait itu jawab aja. Kalau memang Amar pantas diperlakukan seperti itu, ya kita sebagai orang yang nggak paham hukum ya ikut aja lah. Memang dia memang dari suratnya dibilang kan saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya cuma orang yang ingin itu seperti itulah Kak. Jadi aku sebagai manusia lah, ini kemanusiaan yang menurutku nggak manusiawi banget ya, orang yang dibawa yang belum diputuskan bersalah baru sangkakan, belum disidang juga kan, kasus lama kan belum selesai masa hukumannya, tiba-tiba langsung dikirim. Menurutku sih sebagai orang awam ya itu ada yang janggal, ada yang aneh sih, apa yang mau ditutupi, apa yang mau dialihkan ke sana gitu. Kenapa Amar gak diberi kesempatan untuk membela diri, untuk berbicara, didampingi pengacara. Merasa isi surat Amar cukup mengerikan, Ustadz Dery Sulaiman juga menyebut kalau Amar Zoni sudah tak lagi memakai narkoba lantaran menurutnya Camelia kerap melakukan tes urin setiap menjenguk Amar dan telah memiliki hasil negatif. Terlebih menurut Ustadz Dery ada dugaan pemerasan dari oknum yang juga diceritakan Amar melalui surat yang ia terima. Sementara itu Hotman Paris sendiri yang dikonfirmasi awak media
dalam wawancaranya mengaku belum mengerti kasus Amar. Nah, apakah hal ini akan menjadi hal yang akan membuat Amar tak memiliki harapan besar untuk bisa lolos dari dugaan keterlibatannya dengan dugaan kasus peredaran narkoba dalam lapas? Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz, ya, kirim surat ke Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya, tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya saya hanya posting, tapi saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Itu aja. Jadi si Pak Ustadz minta tolong saya agar bersuara. Ya saya bilang saya hanya bisa dulu hanya sekedar memposting, tapi untuk mengerti substansi saya nggak bisa komen karena saya nggak ngerti kasusnya gitu loh. Saya kan bukan seperti si Rasman main gitu ya. Tapi kan soal ini, Bang. Saya nggak ngerti kasusnya, don't ask me. Gua nggak ngerti kasusnya. Apapun gua nggak ngerti kasusnya. Gua nggak mau ngomong. Tapi kan ini dari ya gua nggak ngerti kasusnya. Apakah ada dasarnya? Apakah saya nggak tahu. Jadi don't ask me. Dasarnya kan mengedarkan. Saya nggak ngerti kasusnya. Jangan tanya gua gimana sih. Bang, tapi Hotman 911 akan membuka peluang untuk membantu. Saya belum tahu karena saya belum tahu. Makanya saya belum mengerti kasus. Makanya saya nggak bisa komen. Apalagi ini kan narkoba. Saya karena persahabatan dengan Pak Ustadz ya saya posting, tapi detailnya saya nggak tahu, jadi nggak bisa komen. Ya, udah. Tapi ada komunikasi sampai sekarang sama Ustadz? Apa? Ada komunikasi sama Ustadz Dery nggak? Apa? Ada komunikasi. Oh, baru sekali telepon, habis itu belum ada. Berarti Ya. jawaban Abang Ya, saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Oke? Berarti belum. You ngerti nggak bahasa Indonesia sih? Banyak kejanggalan lah bang. Makanya aku minta perlindungan hukum kemarin ke Bang Hotman Paris, ke semua pengacara, kepada orang-orang yang punya kekuasaan untuk bisa membantu bantuan hukum biar Amar tidak dizolimi gitu loh, dapat proses hukum seadil-adilnya gitu bang. Amar nggak makai bang, Amar udah sembuh total bang. Itu kejadian bulan Januari. Dokter itu ceritakan setiap dia jenguk dia bawa tes PM tuh tes urin itu dia nggak make, dia udah sholat 5 waktu, dia udah siap-siap mau keluar bang. Tahu-tahu diuji seperti ini kan kasihan aja gitu. Kalau menurutku sih kalau dia bersalah ya hukum aja, tapi kalau dia nggak bersalah, dia bukan pengedar, bandar, jangan di framing dia sebagai bandar dan itu kan jadi fitnah. Kita semua berdosa loh. Apalagi media-media yang memberitakan dia bandar, sementara dia bukan. Itu baru dugaan aja bang. Dari berita kepolisian juga dugaan kan. Kalau dia bukan bandar dan pengedar. Itu dari inti suratnya itu dia bukan bandar dan pengedar, dan juga ada beberapa part yang mungkin sangat sensitif. Aku belum publish surat itu karena ada pemerasan dari oknum, minta duit dengan nominal yang besar dan sebagainya. Aduh. Ya orang-orang nggak takut sama Allah ya. Sekarang bingung juga aku loh. Duit aja. Itu didampingi pengacara. Suratnya ngeri lah Pak, kalau aku bacanya semua ini jadi masalah nanti. Nah, lebih baik tunggu di pengadilan aja lah ya. Cukup Bang itu ya, Ustadz, mungkin ya. Itu aja Bang cukup Ustadz malah. percaya nggak? Bang Ustadz Apa? percaya nggak kira-kira sama tulisannya Bang Amar? Percaya? Memang tulisan Amar itu. Tersebut minta duit kepada Amar. Ya, gitu, di surat itu Amar menulis kronologis. Kalau dia dimintain duit, kalau mau nggak dipermasalahkan ini. Itu kan aku ketemu Amar kan beberapa bulan yang lalu, kejadian bulan Januari. Biasanya selama bulan itu sudah nggak ada masalah kan. Tahu-tahu sekarang diviralkan, terus proses pemindahannya pun difoto, dikontenin, kan nggak lucu itu. Itu kan udah melanggar SOP itu kan. Menurutku sih selama ini orang dikirim ke Nusa Kambangan kan nggak ada yang difoto-fotoin, emang nggak ada yang diviralin. Gitu. Tapi Pak Ustadz mungkin apa yang membuat Pak Ustadz yakin gitu Amar sudah tidak memakai lagi? Mungkin waktu pertemuan di Pemakai itu kelihatan bang. Pemakai itu kita kan orang lama bang. Teman-teman pemakai itu kelihatan dari kantong matanya, dari wajah yang kusam. Amar tuh bercahaya bang. Dia sholat 5 waktu. Dia nggak pakai lagi. Dia benar-benar nggak pakai. Itu yang saya tahu aku waktu di sana dicerita itu. Dia mau keluar Desember, Ustaz doakan gitu. Nggak ada. Aku nggak berharap sama Bang Horman. Aku cuma ngasih tahu aja. Ya, aku nggak berharap. Jangan salah paham ya. Aku cuma ngasih tahu. Kalau mau bantu dibantu. Kalau nggak
nggak apa-apa gitu, itu aja. Kan tapi Bang Hormat sudah ngirimkan utusan yang berarti niat bantu kan. Nanti mereka masih rembukkan dulu, kalau mereka siap pegang dia pegang, kalau enggak ya enggak apa-apa Bang, serahkan ke Allah aja. Kalau menurutku sih urusan ini mengurus hukum di negara kita ini memang susah Bang, nggak ngerti Bang. Ya, apa-apa harus pakai biaya, pakai ini semua nggak ngerti. Kalau Amar jelas nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Jadi kalau ada yang mau bantu, ya bantu karena Allah saja ya. Bantu semuanya yang siap, bantu silakan bantu karena Allah. Itu aja. Tapi Karena nggak ngerti. Kalau keluarganya nggak mampu juga, nggak ada juga untuk biaya sebagainya. Bang John pun nggak, dia masih keluarga juga satu kampung. Ya, jadi dia bantu ya sebisanya aja gitu Bang. Pak Ustadz sendiri Ya. mungkin ke depannya Itu ya, Pak. bersama Dokter Kamelia sendiri nantinya akan apa sih Pak Ustadz? Nggak ada Bang, aku nggak apa-apa, aku orang lemah nggak ngerti, kita rakyat biasa Bang. Pemerintah jelaskan kenapa Amar diperlakukan seperti itu aja. Oh, itu yang berarti Gila, membuat Pak Ustadz ada keganjalan itu ya Pak Ustadz berarti. Kenapa tiba-tiba ke keganjalan. itu ya? Iya, kenapa? Jelaskan dong alasannya. Dia barang buktinya apa? Dia bukti dia pengen darah apa? Harus ada buktinya semua dong. Yang kan barang itu kan cuma di tempat dia, Amar bilang bukan punya dia, orang titip aja. Gitu Bang. Jadi kalau diberikanlah orang untuk membela dirinya, diberikan hak orang untuk menjelaskan. Yang belum jelas apa-apa langsung diikat, dirantai, ditutup kepalanya, matanya semua dibawa seperti orang mau di. Memang gitu SOP orang ke Nusa Kambangan masih seperti itu. Tapi kan ini kan belum selesai urusannya, yang kemarin itu belum selesai. Kalau memang dia dianggap berbahaya di ini di dalam LPS ini, ya mungkin jelaskan lah. Seberbahaya apa Ahmad Joni itu gitu loh. Kalau menurutku sih dia anak baik sih, nggak ada masalah. Dia artis, dia atlet bela diri, bawa medali emas buat Indonesia. Banyak kebaikan dia juga. Amar Zoni memang tengah dalam ujian yang cukup berat. Dari Amar yang dulu dikenal sebagai pesinetron muda yang banyak diidolakan, namun kini Amar yang telah 3 kali tersandung kasus narkoba dan kini diduga terindikasi terlibat dugaan peredaran narkoba dalam lapas, hingga membuatnya yang dulu banyak dikelilingi fans, kini malah terlihat menggunakan rantai di kaki dan tangannya sambil diborgol. Bahkan hingga dibawa ke Nusa Kambangan karena diduga telah masuk kategori warga binaan yang memiliki tingkat resiko tinggi, hingga diduga perlu menjalani hukuman dengan super ketat maksimum di Nusa Kambangan. Lalu bagaimana dengan kasus Amar yang sebelumnya, yang justru hampir membuatnya akan menghirup udara bebas? Di tengah dugaan kasusnya yang kini justru membuatnya harus dibawa ke Nusa Kambangan. Benarkah pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan memang sebelumnya tidak dikomunikasikan kepada keluarga Amar Zoni? Dan benarkah Amar sempat memiliki banyak rencana untuk semakin mengupgrade dirinya saat kebebasan yang sebelumnya akan terjadi bulan Desember ini? Gini, ini pelurusan ya. Jadi yang dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya super maksimum dan maksimum security, adalah narapidana yang masuk kategori high risk, risiko tinggi. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Artinya itu bukan tergantung dari kasusnya atau berapa lama kasusnya. Ya, jadi dia mau kasusnya penipuan, pencurian, atau yang sisanya tinggal 5 bulan, 3 bulan lagi, tapi masuk kategori high risk, maka akan kita treatment di lapas super maksimum dan super maksimum Pulau Nusa Kambangan. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya adalah hasil asesmen, dan hasil asesmen itu adalah kategorinya high risk. Tanpa terkecuali ya Bu? Tanpa terkecuali. Mungkin beberapa. Iya. Jadi kalau dia bilang, tinggal setahun lagi, atau ada yang bilang kan kasusnya ini gitu. Jadi bukan berdasarkan kasus ataupun sisa pidana ataupun lama pidana. Jadi kita ada yang seumur hidup yang tidak di Nusa Kambangan karena dia melaksanakan di lapas di sana itu baik, dia melaksanakan pidana dengan baik, mengikuti program dengan baik. Bahkan di beberapa mereka itu membantu kita melakukan pembinaan kepada rekan-rekannya lagi. Tambahan gitu. sedikit Bu, secara prosedural apakah ketika narapidana atau warga binaan dipindahkan ke Nusa Kambangan, ada informasi yang diberikan baik dari lapas kepada pihak keluarga atau kuasa hukum seperti apa? Pasti akan diberikan nanti, akan diinfokan, pasti akan diinfokan kepada keluarga. Karena informasi yang kami dapat pihak kuasa hukum baru kemarin banget siang menjenguk dan tidak ada informasi sama sekali, makanya dia kaget ini dipindahkan. Oke, nanti itu akan kita konfirmasikan. Seharusnya diinformasikan, tapi bukan sebelum pemindahan ya, setelah pemindahan.
Kalau sebelum ini kan kita pertimbangannya keamanan dan kelancaran dari pemindahan ini gitu loh. Makanya pemberitaan pun kami sampaikan setelah yang bersangkutan sampai di sana gitu. Maksimum security ini diberikan kepada warga binaan yang dilakukan pembinaan di lapas nggak bisa nih, ya kan? Maka ditingkatkan tingkatnya ke super maksimum, baik itu pembinaan maupun pengamanan. Pengamanannya itu one man one cell. Kalau pembinaannya itu dia individu, tipe pembinaannya individu. Jadi ada pembinaan keagamannya juga individu, ya kan? Dan juga pengamanan juga one man one cell. Tapi semua haknya tetap kita berikan sesuai dengan peraturan. Tapi mohon diingat, tujuan kita ini kan masyarakat juga merasa resah kan dengan ini. Kita berharap ini ada perubahan perilaku dan masyarakat itu merasa aman kalau mereka berubah perilakunya. Begitu. Mungkin apa sih mimpinya Amar Pak Ustadz setelah keluar di bulan Desember nanti Pak Ustadz berdasarkan curatannya kepada Pak Ustadz? Kenapa? Berdasarkan curhatan mungkin kepada Pak Ustadz dari Amar, apa sih mimpinya yang akan dia capai gitu setelah bebas bulan Desember sebelumnya Pak Ustadz? Jadi mau fokus memperbaiki diri lah Bang. Dia nggak mau jadi artis lagi, mau benar-benar mau fokus ikut dakwah. Jadi aku melihat gini Bang, maksudnya entah apa kesalahan Amar ya, aku nggak tahu kesalahannya Amar ya. Ini masalah kecil. Kalau masalah besar kan yang memeriksa pasti yang gerebek pasti dari Mabes kan. Nah, minimal Polda lah. Ini kan cuma Polsek Bang. Nah, dari Polsek kemudian beritanya jadi nasional sampai naik ke Nusa Kambangan. Sementara vonis belum kasus yang dugaan ini belum disidang. Terkesan terburu-buru, nggak tahu apa sih maksudnya gimana, dan perlakuannya dirantai kayak gitu. Aduh, aku sedih Bang. Antum jujur sedih nggak tuh ngeliat Bang? Kasihan Bang. Mesti kalau pecandu itu bukan dihukum mati Bang, tapi direhabilitasi, diobati. Orang sakit tuh bukan dihukum mati, tapi diobati. Ya, kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Apalagi dari kementerian sekarang kan sudah memfokuskan untuk orang-orang yang terlibat yang pemakai difokuskan untuk direhabilitasi, bukan dipenjara. Nih, ada berita ini, Kepala BNN ya bilang pecandu narkoba kini lebih difokuskan untuk direhab, bukan dipenjara. Nah, ini udah viral Bang. Ini dari Komjen Pak Suyudi bilang seperti itu. Sementara udah keputusan sidang pengadilan tuh Amar itu adalah seorang pecandu dulu ya, bukan dia dipenjara bukan karena dia BD Bang. Nah, mesti kan dia di penjara. Kalau di penjara kan ketemu BD. Kan di dalam banyak orang-orang yang beredar alat itu, bukan rahasia umum lagi. Alat barang-barang itu beredar di dalam tahanan kan. Nggak tahu apa orang penjara nggak tahu apa nggak gimana. Polisi nggak tahu apa gimana. Tapi yang jelas kalau pemakai masuk penjara Bang dikasih barang gratis di dalam sama orang-orang jahat itu. Gitu aja Bang. Kalau menurutku sih Amar perlu dibantu, perlu didoakan, diberikan keadilan, proses hukum yang didampingi pengacara. Kemarin tidak boleh didampingi pengacara Bang. Amar itu tiba-tiba tidak diberitahu pengacara, nggak diberitahu keluarga, santai tiba-tiba udah di Nusa Kambangan Bang. Agak lain Bang, agak lain. Itu aja sih. Jadi walaupun netizen kayaknya udah kesel banget gitu sampai 4 kali gitu, tapi sebenarnya Amar masih bisa dikasih kesempatan lagi ya Pak Ustadz. Nggak ada masyarakat. Kan yang terakhir ini kan belum pasti juga Bang, masih dugaan Bang. Kita netizen cepat-cepat terpancing juga. Aku juga terpancing kemarin, emosi juga Bang. Aku pikir benar, ternyata pas dikirim surat aku baca Bismillahirrahmanirrahim, kan aku udah kirim itu suratnya itu mau dipost di mana-mana. Melihat perubahan Amar Zoni dan misi yang sudah direncanakan Amar Zoni ketika bebas saat Desember sebelumnya dengan akan fokus dakwah, namun kini harus dipindahkan ke Nusa Kambangan, memang cukup membuat Ustadz Dery merasa miris Besti. Terlebih menurut Ustadz Dery, Amar memang sedang sakit yang memang perlu pengobatan.
Namun meski begitu, Ustadz Dery menegaskan jika apa yang diduga kepada Ahmad Zoni benar adanya, maka ia akan lepas tangan, Besti. Ia pun menyerahkan jika memang Ahmad Zoni harus dihukum. Lalu bagaimana psikolog Bunda Romi melihat psikologi narapidana yang dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk mendapatkan pengamanan ketat dan super ketat dengan tujuan agar sadar dan cerah? Berikan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya buat Ahmad Zoni. Kasihan Bang, coba bayangkan kalau itu antum Bang. Ente tiba-tiba dituduh bandar narkoba, diikat terus gara-gara ada barang di kamar antum yang mungkin itu bukan punya ente, ya? Terus dirantai langsung dibawa. Gimana perasaanmu? Nggak bisa bela diri? Gitu aja. Kalau aku rasa sih orang memandang Amar diperlakukan seperti itu cukup sebagai manusia aja dia pasti sedih Bang. Aku aja jangan nangis kasihan aku lihat Bang. Ya, kalau untuk nggak kasihan ya terserah lah. Kalau ada orang nggak kasihan mau syukurin. Nah, apa dibuat? Kerugian negara apa yang dibuat? Korupsi enggak, bunuh orang enggak. Dia juga cuma sakit aja, orang sakit diobati, dibunuh penyakitnya bukan orang yang dibunuh. Gitu Bang. Kalau memang Amar terbukti ya, kalau lepas tangannya. Tapi kalau belum terbukti masih dugaan, masih ini semua. Akan di Indonesia agak azasnya praduga tak bersalah Bang. Nah kalau ditanya ini akan menjadi-jadi atau kemudian jadi lebih taubat atau tidak gitu, sebetulnya saya nggak bisa jawab karena tiap orang bereaksinya berbeda ya. Tetapi bahwa ini kan juga mesti dicari lebih jauh lagi apakah katanya ini nggak terlalu benar hal yang terjadi pada diri orang ini. Tetapi kalau dia pengedar memang itu tingkatannya sudah berbeda dengan hanya pengguna saja. Nah, yang paling saya pikir harus dipikirkan oleh dari pihak tahanan dan sebagainya adalah memikirkan juga apakah benar orang ini kemudian kalau misalnya ditaruh di Nusa Kambangan dan sebagainya akan jadi lebih baik. Kan sebetulnya kegiatan manusia dihentikan total, masuk ke penjara, membuat dia jera supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan kemudian akan kalau keluar dari situ akan jadi lebih baik gitu. Tetapi kan banyak juga kenyataannya orang yang masuk ke sana tidak jadi lebih baik. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan untuk kemudian diperbincangkan kembali. Sebetulnya yang dibutuhkan orang ini untuk bisa kembali baik itu adalah seperti apa? Kalau dia pecandu, kalau menurut saya harusnya memang rehabilitasi. Mungkin rehabilitasi yang lalu sudah didetoks, tapi belum dibantu untuk memecahkan masalahnya. Karena setiap kali dia keluar, ya kemarin-kemarin kan akhirnya kembali lagi. Relapse-nya itu karena apa? Katanya nggak ada job, nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi artinya dia nggak bisa memberikan respons yang cukup positif terhadap nggak punya job. Apa yang harus dilakukan? Yang dibantu kan harusnya cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikir kalau misalnya dalam keadaan seperti itu kan bisa melakukan hal-hal yang lain. Mungkin nggak kepikir karena selama ini hidup enak sebagai artis. Nah itu yang harus dia ajarkan kepada orang ini, misalnya seperti itu. Tapi kalau saya nggak tahu pasti apakah ini betul memang harus ke Nusa Kambangan atau tidak, tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat orang yang sudah masuk ke dalam penjara, kalaupun dia keluar menjadi lebih baik gitu. Yang pasti di tengah ramainya Ahmad Zoni yang dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan dengan dugaan keterlibatan peredaran narkoba dalam lapas, hal yang gak kalah cukup membuat ramai adalah kabar Ahmad Zoni yang beredar melalui media bahwa Ahmad Zoni disebut-sebut menolak sidang online Besti dengan alasan ingin membongkar semua yang terjadi di dalam. Untuk kita juga dan semoga semua mendapat keadilannya ya. Jauhi narkoba demi masa depan dan hidup yang indah Besti. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.